Halo semuanya, nama saya Neva Delpianti dan di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa menunjukkan dinamika pengalaman, tantangan, dan adaptasi ideologi negara dalam sejarah Indonesia. Pancasila bermula sebagai dasar negara pada 1945, mengalami pasang surut di masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru, hingga kembali ke fungsi dasarnya di era reformasi, yang semuanya mencerminkan nilai persatuan, keadilan sosial, dan musyawarah. 1. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945. Periode ini diwarnai tantangan berat, termasuk upaya penggantian Pancasila oleh ideologi lain. Nilai Pancasila yang tercermin pada masa awal kemerdekaan ini terdapat pada sila ketiga dan sila pertama Pancasila, yaitu persatuan dan ketuhanan. Terlepas dari pemberontakan, semangat kebangsaan untuk mempertahankan negara dan kesepakatan dasar negara oleh para pendiri bangsa sangat kuat. Relevansi bagi generasi muda saat ini yaitu menanamkan komitmen NKRI menjaga toleransi dan tidak mudah terpengaruh ideologi radikal yang memecah belah. 2. Masa Republik Indonesia Serikat atau RIS 1949 sampai 1950. Konstitusi berubah menjadi konstitusi RIS. Pancasila tetap menjadi dasar, namun bentuk negara federal dianggap tidak sesuai dengan jiwa proklamasi. Nilai yang tercermin pada masa ini terdapat pada sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah. Keinginan kembali ke negara kesatuan menunjukkan nilai musyawarah untuk mencapai mufakat dalam bernegara. Relevansi bagi generasi muda saat ini yaitu mengutamakan pendekatan dialogis dan mufakat, bukan memaksakan kehendak atau ego kelompok. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 dimulai dengan dekret Presiden 5 Juli 1959. Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila diinterpretasikan sebagai nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunis oleh Presiden Soekarno. Nilai Pancasila yang tercermin pada masa ini yaitu adanya penyimpangan terhadap sila 4, di mana kekuasaan terlalu berpusat pada pemimpin. Relevansi bagi generasi muda saat ini yaitu memahami pentingnya check and balance serta menolak kultus individu atau kepemimpinan yang otoriter. 4. Masa Orde Baru. Pemerintahan Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila dijadikan ideologi tunggal dan indoktrinasi atau P4 sangat ketat. Nilai Pancasila yang tercermin pada masa ini terdapat dalam sila kelima yaitu keadilan sosial. Namun dalam praktiknya seringkali disalahgunakan untuk melenggangkan kekuasaan. Relevansi bagi generasi muda saat ini yaitu kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan, menuntut transparansi, dan menghargai kebebasan berpendapat. Terakhir, masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pancasila tidak lagi menjadi alat kekuasaan, melainkan dasar negara yang terbuka. Tantangan saat ini adalah melemahnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Nilai Pancasila yang tercermin pada masa ini terdapat pada sila kedua dan keempat, yaitu demokrasi dan kemanusiaan. Keterbukaan, kebebasan pers, dan HAM dijunjung tinggi. Adapun relevansi bagi generasi muda saat ini yaitu menjadi generasi yang inovatif namun tetap berkarakter Indonesia, menggunakan teknologi untuk menyebarkan pesan positif, serta menjaga kebinekaan dalam masyarakat multikultural. Kesimpulan, Pancasila adalah ideologi terbuka yang tetap relevan jika diinterpretasikan sesuai zaman. Bagi generasi muda, Pancasila adalah pedoman untuk menjadi warga negara yang kritis, toleran, dan berkeadilan sosial di tengah arus globalisasi. Sekian video dari saya, terima kasih.